Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nugroho Ari Mulyarto, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bank and Finance Institution, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Harminisa dengan NPM 0211220008 dari kelas 4A Manajemen yang akan mempresentasikan tentang perbankan yang ada di Indonesia, yaitu Bank Sentral dan Bank Komersial. Pada slide pertama, pengertian Bank Sentral, lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya, fungsi utama Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Poin pertama, kestabilan nilai rupiah, menjaga stabilitas harga inflasi dan nilai tukar. Poin kedua, instrumen moneter, menggunakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Poin pertama, memastikan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal, baik tunai maupun non-tunai. Poin kedua, mengembangkan regulasi dan infrastruktur untuk mendukung transaksi keuangan digital dan elektronik. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Poin pertama, pengawasan makroprudensial, mengawasi risiko sistematik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Poin kedua, lender of last resort, memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan. Tugas utama Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan kebijakan moneter. Poin pertama, menetapkan target inflasi tahunan sebagai acuan kebijakan moneter. Poin kedua, mengatur suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang kedua, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Poin pertama, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran agar berjalan efisien dan aman. Poin kedua, mendukung inovasi teknologi dalam sistem pembayaran seperti KRIS atau QR Code Indonesia Standard. Yang ketiga, mengelola cadangan devisa. Poin pertama, lakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang kedua, mengelola cadangan devisa untuk memastikan kecukupan likuiditas dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, mengatur dan mengawasi perbankan. Poin pertama, stabilitas perbankan, memastikan kesehatan perbankan nasional melalui pengaturan dan pengawasan. Poin kedua, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan bank untuk menjaga stabilitas keuangan. Dasar hukum Bank Sentral. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dasar hukum utama yang menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menegaskan independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyempurnakan regulasi yang ada untuk mengatasi krisis keuangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengalihkan fungsi pengawasan mikroprudensial bank dari Bank Indonesia ke OJK. Peran dalam perekonomian Bank Sentral. Yang pertama, stabilitas harga, menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, kestabilan nilai tukar, mengendalikan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang mendukung iklim investasi dan konsumsi yang sehat. Selanjutnya, pengertian bank komersial, lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat umum, termasuk individu dan perusahaan. Bank ini berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Bank komersial di Indonesia terdiri dari dua jenis utama, yaitu bank umum dan bank perekonomian rakyat atau BPR. Kedua jenis bank ini dapat beroperasi dengan sistem konvensional ataupun syariah. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai kedua jenis bank tersebut. Pengertian bank umum, lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara luas kepada masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Bank umum memiliki sistem konvensional dan syariah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bank umum konvensional memiliki beberapa karakteristik seperti sistem bunga, beroperasi berdasarkan prinsip bunga di mana bank memberikan bunga atas simpanan dan mengenakan bunga pada pinjaman. Yang kedua, produk dan layanan, menyediakan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, dan layanan pembayaran. Yang ketiga, fokus keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang dibayarkan kepada penabung dan bunga yang dikenakan pada peminjam. Yang keempat, regulasi. Diatur oleh Undang-Undang Perbankan Konvensional dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Adapun fungsi dan tugasnya, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua menyalurkan kredit kepada individu, bisnis, dan lembaga untuk berbagai tujuan seperti konsumsi, investasi, dan modal kerja. Yang ketiga, layanan pembayaran memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran baik dari domestik maupun internasional. Yang keempat, manajemen likuiditas. Mengelola likuiditas untuk memastikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, bank umum syariah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian, serta mendorong transaksi yang adil dan transparan. Yang kedua, sistem bagi hasil. Keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil, margin, dan fee, bukan dari bunga. Yang ketiga, produk dan layanan. Menawarkan produk perbankan syariah seperti tabungan wadiyah, deposito, mudharabah, pembiayaan, murabahah, ijarah, dan lainnya. Empat, regulasi diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun fungsi dan tugasnya, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan wadiyah atau titipan dan deposito mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan sesuai prinsip syariah seperti murabahah, jual beli, mudharabah, bagi hasil, dan ijarah sewa. Yang ketiga, layanan pembayaran, memfasilitasi berbagai transaksi pembayarannya yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, manajemen likuiditas, mengelola likuiditas untuk memastikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah. Selanjutnya, pengertian Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, lembaga keuangan yang fokus pada penyediaan layanan perbankan kepada masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah pedesaan. BPR memiliki sistem konvensional dan syariah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, BPR konvensional memiliki beberapa karakteristik seperti berdasarkan sistem bunga, di mana mereka memberikan bunga atas simpanan dan mengenakan bunga pada pinjaman. Yang kedua, layanan terbatas. BPR lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum, tidak menyediakan layanan giro ataupun transaksi valuta asing. Yang ketiga, fokus pasar, lebih fokus kepada masyarakat kecil dan menengah serta UMKM, terutama di daerah pedesaan. Yang keempat, regulasi, diatur oleh Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun fungsi dan tugasnya, yang pertama menghimpun dana dengan menyediakan produk tabungan dan deposito untuk menarik dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kredit dengan memberikan pinjaman mikro kepada individu dan usaha kecil. Yang ketiga, menyediakan layanan pembayaran. Dengan layanan pembayaran terbatas, biasanya tidak mencakup layanan giro. Yang kedua, BPR syariah memiliki karakteristik seperti prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian. Yang kedua, sistem bagi hasil dengan margin dan fee bukan dari bunga. Yang ketiga, layanan terbatas dibandingkan bank umum, fokus pada masyarakat kecil dan menengah serta UMKM. Yang keempat, regulasi, diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK. Adapun fungsi dan tugasnya, yang pertama menghimpun dana menggunakan prinsip wadiyah, titipan, dan mudharabah bagi hasil untuk produk tabungan dan deposito. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti murabahah, jual beli, mudharabah bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Yang ketiga, menyediakan layanan pembayaran terbatas sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum bank konvensional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dasar hukum awal yang mengatur kegiatan bank umum dan BPR di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan memperkuat regulasi dan pengawasan perbankan termasuk bank umum dan BPR. Kemudian, Dasar Hukum Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur operasional dan prinsip-prinsip bank umum dan BPR syariah di Indonesia. Kesimpulannya, Bank Sentral khususnya Bank Indonesia berperan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Melalui berbagai fungsi dan tugasnya, Bank Indonesia memastikan bahwa inflasi terkendali, sistem pembayaran berjalan lancar, dan sistem keuangan stabil. Dan Bank Umum menyediakan berbagai layanan perbankan untuk masyarakat luas, sedangkan BPR fokus pada layanan perbankan untuk masyarakat kecil dan menengah. Kedua jenis bank ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan untuk memastikan operasi yang aman, sehat, dan sesuai dengan prinsip yang diadopsi baik konvensional maupun syariah. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak dan teman-teman sekalian luangkan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.